Peredaran darah manusia. Halo teman-teman, apakah kalian tahu pengertian dari sistem peredaran darah? Apa saja organ yang terdapat dalam peredaran darah? Dan bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah manusia? Yuk, simak videonya lebih lanjut agar kalian dapat memahami materi tersebut. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan sistem organ dalam tubuh yang berguna untuk memindahkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen yang diperlukan tubuh serta mengembalikan karbon dioksida dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Organ peredaran darah. 1. Jantung. Organ ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua, bilik kanan. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Yang ketiga, serambi kiri. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Pembuluh darah memiliki 3 jenis. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Yang kedua, pembuluh balik atau vena. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari ke jantung. Yang ketiga, pembuluh kapiler, merupakan pembuluh darah yang sangat halus dengan diameter 0,008 mm yang tersusun dari lapisan endotelium. Pembuluh kapiler pada umumnya meliputi sel-sel jaringannya secara langsung berhubungan dengan sel. Karena dindingnya sangat tipis menyebabkan plasma darah dan zat makanan mudah merembes ke jaringan antar sel. Pembuluh darah memiliki pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar adalah sistem peredaran darah yang memompa darah ke seluruh tubuh dari bilik kiri menuju jantung. Sedangkan pembuluh darah kecil adalah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah ke paru-paru dari bilik kanan menuju jantung. 3. Darah. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah juga memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama, plasma darah, yang kedua, sel darah putih, yang ketiga, sel darah merah, dan yang keempat, trombosit. Fungsi komponen darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti antibodi, hormon, dan protein. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit, bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit, merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Yang keempat, keping darah atau trombosit.
dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Lalu, bagaimana sih cara untuk kita bisa selalu menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuh kita? Cara untuk menjaga organ peredaran darah manusia yaitu: yang pertama, dengan mengonsumsi makanan bergizi, maka organ peredaran darah akan terjaga kesehatannya. Kedua, berolahraga secara teratur. Ketiga, beristirahat dengan cukup seperti mendapatkan waktu tidur yang ideal. Keempat, menjaga berat badan. Kelima, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Dan yang terakhir, periksakan kesehatan pada dokter. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan thank you.